Ya, memang yang saya lihat ini dia berusaha untuk mencari satu bargaining. Ya, dia berusaha untuk mencari satu bargaining supaya kasus tentang KDRT yang di Bandung yang sudah naik tersangka, kemudian sementara yang sudah naik sidik kematian anaknya ini, dia berusaha untuk mencari bargaining. Ada nilai tawar sehingga kita menarik semua laporan tersebut. Makanya tadi saya katakan, ya, bahkan berani saya katakan di sini, ya, kepada teman-teman kepolisian, ya kan, kalau dia melaporkan saya, melaporkan Mbak Karen, termasuk melaporkan si Mbak Tia, ya, sebagai pengasuhnya Zefania, ini satu hal yang lucu, begitu, ya. Ingat, waktu di pengadilan kita coba majukan ini sebagai bukti di pengadilan, ini untuk memperkuat keyakinan kepada hakim supaya anak ini diserahkan kepada Mbak Karen, bahwa tidak mungkin dong seseorang yang sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa kemudian harus merawat anak gitu. Saya sempat membuat surat ke Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, ya, tetapi memang itu tidak direspon. Ada nanti bukti suratnya, ada yang sudah saya serahkan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ingat, Arya pernah mengatakan begini, ya, suruh pengadilan untuk kepolisian untuk membuktikan bahwa dia pernah ditahan. Seolah-olah dia ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu bohong semua gitu. Tapi dia lupa. Pada saat dia membuat statement di kantornya, lawyernya, Bang Nahot, ya, dia membawa rekam medis namanya Arya Satria. Ya. Jadi kalau dia mengatakan dia tidak pernah dirawat, maaf Bung, itu nama siapa itu yang kamu bawa rekam medis? Ya, kan? Nah, jadi makanya saya bilang, ini orang yang punya karakter yang lucu gitu loh. Ya, kan? Berusaha untuk meyakinkan orang bahwa itu fitnah, tapi dia buka kedoknya sendiri gitu loh. Jadi silakan saja. Kalau dia mau berusaha untuk mengaburkan perkara yang sudah berjalan, ya silakan saja. Tapi ingat, Bandung sudah tersangka ya, satu. Ya, kedua naik sidik itu yang meninggal anak. Ya, yang ketiga dia harus buktikan bahwa Pak Karen berzina. Ya, kita akan laporkan itu juga. Dan yang keempat ada di sini. Ya, dan Mas Arya sudah tahu apa isinya di dalam sini. Ya, itu statement dari saya. Ini terkait kan yang selalu dia sebut adalah selalu perzinahan. Itu yang selalu disebut-sebut. Ini mungkin sekarang ketika dia nyebut kamu zina, ada sesuatu hal yang masih pemicunya. Kalian sendiri? Kalau yang saya tahu, perzinahan itu harus dibuktikan ya Om ya, harus dibuktikan secara ada rekamannya, saya benar-benar bersetubuh dengan orang lain, dengan bukti visum juga gitu kan. Jadi buat saya buktikan kalau benar-benar saya tuh berzina, apakah dia punya rekaman saya sedang berzina dan dan hasil visum saya kalau misalnya saya sudah melakukan perzinahan gitu, karena akan saya tuntut balik juga, itu dia harus dipertanggungjawabkan juga dong, itu kan nama baik saya juga. Jadi mungkin saya luruskan, jadi pada saat pembuktian di pengadilan waktu itu dihadirkan saksi, memang dilihat ada yang saksinya siapa namanya itu, saksinya siapa si yang temannya dia itu yang laki-laki, Sandi. Ya, pada saat itu dihadirkanlah seorang saksi, ya, untuk meyakinkan hakim bahwa memang katanya Karen itu melakukan perzinahan, ya, katanya sempat ngintip, ya. Kalau saya ingin membuktikan seseorang itu berzina apa enggak, ya, saya rekam, gitu, atau saya foto, ya kan. Kemudian apa? Lagian ngapain? Sampai hakim mengatakan, lagian ngapain kamu nggak ada kerjaan kok ngintip-ngintip, gitu loh, ya kan. Nah, jadi ini orang ini berusaha untuk meyakinkan masyarakat, ya, seolah-olah Karen berzina, tapi tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya nanti kita akan laporkan gitu, dan dia harus bisa buktikan itu. Ya, jadi kalau dia melaporkan bahwa seolah-olah kita melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, ya sekarang saya juga akan laporkan balik terkait dengan bahwa dia mengatakan Karen berzina. Ya, jadi tunggu saja Mas Arya ya. Ini begini, dekat ini kan relatif ya cara pandang kita gitu loh.
saya dekat dengan Mbak Karen, jalan dengan Mbak Karen, apakah harus bisa dipastikan bahwa saya pacarnya Mbak Karen? Kan tidak, gitu loh. Ya kan? Jadi tergantung dari mana kita memandang. Nah, cuman kalau yang saya lihat, orang ini berusaha untuk mencari segala macam bukti, ya, mencari segala macam dalil, seolah-olah Karen ini salah. Ingat ya, saya tidak pernah menarik saya punya statement. Saya pernah mengatakan begini, ya, mulai dari anaknya Mbak Karen hidup, Karen salah, sampai anaknya Mbak Karen meninggal pun Karen salah. Dia yang paling benar. Nah, sekarang dia harus buktikan nanti bahwa dia salah apa enggak. Karena tadi sudah saya katakan, ya, Bandung tersangka, Jakarta Selatan naik sidik. Yang ketiga, nanti kita akan laporkan terkait dengan perzinahan yang dia tuduhkan ke Mbak Karen. Dan yang keempat, nanti kita akan laporkan lagi satu perbuatan pidana yang lain. Beberapa ini, Om? Yang menarik adalah Ya. kapan kira-kira buku biru itu lagi? Atau mungkin nggak kan? Secepatnya. Jadi ini yang tadinya jujur, ini saya mengatakan, tadinya saya berpikir bahwa ini kita akan tahan gitu. Ya, tapi karena dia sudah buka front, ya terpaksa kita harus buka semua. Biar masyarakat tahu siapa dia gitu. Itu apa sih? Nah, ada tahu nggak apa itu? Itu apa itu? Ini punya dia. Ini punya dia. Ini punya dia. Dia. Enggak, saya nggak akan buka di Yang sini. cerita aja apa yang Mungkin sedikit. pesan yang disampaikan waktu itu? Pak Arya kan tahu. Ini kan milik Pak Arya. Di sini semua banyak bukti-bukti dan ini banyak kasus pidana di sini. Tapi toh kemarin saya berpikir ya untuk apa sih? Sekarang anak saya udah berpulang ke rumah Tuhan, dia udah senang, ya. Dan saya pun sudah merelakan Zefania pulang ke rumah Tuhan karena dia milik Tuhan dan Tuhan yang mau mengambil juga. Saya cuma mau mendoakan aja. Saya mendoakan Arya gitu, Pak Arya, supaya ya dapat inilah ya istilahnya hidayah lah gitu, supaya lebih baik banyak berdoa, minta ampun sama Tuhan. Karena itu pun juga yang saya lakukan gitu ya. Jadi kita bisa dengan capek nggak sih berseteru terus? Saya sih capek. Karena apa sih yang saya perjuangkan lagi? Gitu. Saya juga capek. Saya juga mau menjalankan hidup saya seperti biasa lagi. Gitu. Anak saya nggak mau ngelihat saya dari surga. Anak saya nggak mau ngelihat saya terluka terus atau bersedih terus. Jadi saya hanya mau dengan hati yang terbuka, saya berdoa betul-betul supaya Pak Arya dapat hidayah dan mudah-mudahan segera bertobat. Om Em, mungkin terakhir untuk kasus perceraian sendiri, Om Em, perkembangannya mungkin sudah sejauh mana? Ya, harusnya hari Rabu kemarin harusnya putusan. Cuman karena memang saya berhalangan hadir karena ada keperluan, saya belum tahu apakah nanti diundur, ya kan? Atau memang sudah putus, saya belum tahu. Ya, tapi yang pasti Mbak Karen sendiri sudah sudah tidak akan bersama-sama lagi dengan Mas Ari. Jadi artinya secara sepihak dari pihak Mbak Karen memang sudah menyatakan tidak akan bersama-sama atau sudah minta cerai lah. Pak Karen sendiri nggak pernah terlihat di persidangan, Kak? Mungkin Kalau anak saya masih ada, saya akan datang, saya akan berjuang mati-matian di pengadilan. Sekarang tuh keputusannya kan cerai-cerai juga. Untuk apa saya datang? Saya buang-buang waktu saya gitu. Lebih baik saya melakukan hal-hal yang lebih positif gitu ya, daripada saya harus datang ke persidangan. Toh istilahnya saya punya om saya ini yang baik, kuasa hukum saya yang selalu ada gitu kan di pengadilan ya. Untuk apa aku saya pergi? Ini juga di saksinya kan mengajukan Erlinda yang komisaris KPAI. Mantan Iya, komisaris. mantan komisaris. Katanya dia memvalidasi omongan Kak Karen Arya berada di rumah sakit jiwa. Mengvalidasi gimana? Jadi kayak membenarkan kalau Arya tuh emang di rumah sakit jiwa. Jadi makanya Arya menuntut si Erlinda. Oh, Kak Erlinda dituntut? Iya. Menurut Kak Karen seperti apa? Saya nggak tahu itu ya. Jadi ya, kita lihat nanti. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,